Halo Sobat Baris, selamat datang di Edu Podcast. Nah, mungkin banyak yang bertanya ya, Edu Podcast itu apa? Jadi, Edu Podcast ini merupakan segmen baru dari Baris yang akan membahas tentang seputar kepenulisan dan kami akan menghadirkan pembicara yang kompeten di bidangnya. Nah, mungkin untuk penjelasan tentang Edu Podcast itu aja sih. Jadi, seperti kayak podcast biasa, tapi bedanya kita akan membahas tentang kepenulisan. Nah, kali ini kita kedatangan seorang yang cukup inspiratif dan bisa dikatakan kompeten lah untuk membahas tentang kepenulisan, yaitu Kak Rachel Priscilla Wulan Purnomo. Halo Kak. Hai Dava. Mungkin kok biar lebih gampang panggil aku Acel aja kali ya, biar kita Oh enak Kak juga Acel. ngomongnya. Oke. Iya sih Kak, tadi aku mau nanya sih, soalnya Kakak nih namanya lumayan panjang, terus ya bagus-bagus lah. Main Nah, aku panjang bingung lah. memanggil Kakak yang mana. Berarti Kak Acel aja nggak Acel ya? apa-apa. Iya. Oke Kak Acel. Oke, ini Kak Acel lagi dalam perjalanan apa gimana nih Kak? Aku lagi di parkiran sih, tapi nggak apa-apa. Oke oke, it's okay Kak, it's okay. Karena podcast kita cukup fleksibel sih Kak, jadi bisa dilakukan di mana aja, asal kondusif Ya aja benar. sih. Lagi Nah kondusif mungkin, kebetulan. oke, iya. Mungkin kita mulai dari perkenalan dulu ya Kak. Oh iya, sebelumnya aku lupa ngenalin diriku dulu. Nama aku Dava Kresna Alvaro, aku mahasiswa jurusan Hubungan Internasional, baru semester 2 angkatan 2022, Hmm. dan aku sebagai anggota Departemen Penelitian Baris Kak. Nah, mungkin kakaknya sendiri boleh nih Kak perkenalan dulu buat sobat baris, apa namanya, sobat penelitian yang ada di yang lagi ngedengerin nih Kak. Oke, thank you Dava. Salam kenal juga ya. Wow, kamu masih semester 2 tapi udah aktif. Aku seneng banget lihat teman-teman yang aktif juga. Dan kenalin semuanya, aku Rachel Priscilla Purnomo atau bisa dipanggil Acel aja. Aku dari Ilmu Politik 2020 dan dulunya aku juga anak Baris. Kebetulan beberapa periode di Baris, jadi benar-benar seneng banget nih diundang lagi sama teman-teman Baris di sini. Kalau dulu tuh aku di bagian penalaran sama sempet jadi di KWSB juga sebagai sekretaris. Terus mungkin kalau untuk sekarang sih kesibukannya nggak ada gimana-gimana banget ya karena kan semester akhir gitu. Jadi kayak ya udah satu topik aja dan kebetulan hari ini kita juga bakalan ngebahas topik yang lagi cukup deket nih sama aku. Jadi aku rasa mungkin aku bisa share sesuatu nih sama teman-teman khususnya sobat dari sendiri gitu. Ah, oke. Berarti kakak masih jadi mahasiswa aktif nih ya Kak Acel. Kebetulan iya, aku lagi semester 6 sih sekarang. Oke. Berarti ini masa-masa yang udah mulai jarang ke kampus nih Kak. Apa gimana nih? Aku ke kampus cuma pas semester 5 kebetulan sih. Soalnya kan aku Ah, iya. angkatan corona ya. Jadi ke kampusnya cuma semester 5, abis itu udah langsung magang segala macamnya. Jadi belum ke kampus lagi sih. Ah, oke 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 oke. Cukup kontras nih kita nih Kak. Karena Ya kamu aku langsung. Hmm, iya, karena udah nggak angkatan corona ya, jadi kita datang ya langsung langsung masuk kelas seperti biasa sih. Ya dan juga di serawal kan lagi gencar-gencarnya ada kelas ya Kak, jadi cukup sering kami ke bener, kelas. bener, Oke bener, oke. bener. Nah mungkin cukup ya Kak perkenalan. Aku rasa sih cukup. Dan mungkin aku mau ngejelasin nih kita mau bahas apa aja nih Kak. Sebenarnya ada 3 poin utama sih dari pembahasan ini kita Kak. Jadi pertama tuh kita bakal ngebahas tentang judul, lalu ada perbedaan dari penelitian kuantitatif dan kualitatif, dan terakhir itu metodologi penelitian di antara keduanya gitu Kak. Nah, mungkin karena kita mau bahas dari awal banget nih Kak, kan kalau kita nulis-nulis gitu, yang pertama kali kita harus perhatikan adalah judulnya Kak. Jadi judulnya cukup mempengaruhi karena orang kalau megang penelitian kita tuh yang dilihat tuh covernya gitu, dan covernya itu kan ada judulnya. Nah, mungkin kita bahas judul dulu ya Kak. Oke banget, oke, oke. Nah, oke. Mungkin dari yang awam dulu deh Kak. Nih aku kan juga juga awam nih Kak, dan aku punya sih pengalaman buat kepenulisan, cuman waktu itu masih SMA. Jadi penulisannya itu juga ya penulisan ece-ece lah Kak, seadanya, sepengetahuannya gitu loh. Jadi nggak se
sedetail dan seilmiah sekarang gitu loh di kampus. Nah, mungkin untuk kita mulai dari pertanyaan sederhana Kak, untuk membuat sebuah judul penelitian yang bagus itu bagaimana sih Kak? Dan bisa nggak sih Kak kita ngelihat dari judulnya aja, dari tulisan judul ini penelitian tuh bagus apa enggak gitu loh. Menurut Kakak gimana tuh? Aduh, kalau dari judul udah ketahuan bagus, sebenarnya kan agak relatif gitu ya. Karena kan bagus ini tuh parameternya nggak selalu tepat, nggak selalu paten gitu. Tapi alangkah baiknya kita bikin judul yang bisa grabbing attention sih. Jadi orang ngebaca udah Hmm, penasaran gitu loh. Misalnya dia ngebahas suatu topik yang lagi gencar-gencarnya gitu di status quo kita. Pasti kan orang langsung mikir kayak oke, bisa nih dapat informasi dari situ, bisa nih dapat insight lebih dari situ. Dan kalau menurut aku sendiri judul yang baik itu judul yang juga bisa ngejelasin rumusan masalah kamu gitu loh. Jadi kayak pas kita baca hmm, ketahuan dia mau neliti apa sih, dia mau eh ngasih tahu apa gitu. Jadi pembaca juga ikut berandai-andai, nggak cuman ya udah baca aja terus selesai gitu. Terus ada juga kan kayak yang namanya batasan-batasan penelitian. Jadi kalau bisa hmm, judulnya itu jangan terlalu luas gitu. Karena nanti kita sendiri oke. sebagai peneliti, sebagai penulisnya tuh bakalan kesusahan. Apalagi di bagian ngumpulin datanya gitu kan, mengolahnya Hmm, gimana, reduksi data dan segala macam. Itu juga pasti bakalan agak bikin kita pusing gitu. Yang ada bukannya kita enjoyable sama yang kita teliti, malah kita mikir kayak aduh capek dan nanti gampang burn out gitu kan. Terus juga biasanya sebenarnya ini tergantung sih ke nanti kalian pakai tipe penelitian yang kayak gimana, tapi dia tuh ada juga yang hmm. naruh timeline kejadiannya itu juga bisa, ataupun ada Ah, iya. analisisnya apa itu juga bisa. Dan sebaiknya judul tuh harus kayak jelas, itu pasti, Hmm, ringkas juga dan nggak bertele-tele gitu. Jadi pemilihan katanya harus yang benar-benar efektif, yang nggak ada double hmm, meaning dan bagus aja sih. Mungkin kalau aku bisa rangkum itu ada beberapa aspek gitu ya, yang untuk sebagai salah satu faktor-faktor judul yang mendukung penelitian kamu nih, biar kelihatan hmm. langsung, wah kayaknya ini oke banget gitu. Yang pertama judul tuh Gimana tuh? kalau bisa harus deskriptif. Deskriptif kan Ah, artinya oke. ngejelasin gitu kan, mencerminkan juga isi dari fokus penelitian. Mungkin teman-teman udah sering banget nih dengar, tapi gimana sih caranya itu buat deskriptifnya? Kalau aku sendiri biasanya bikin judul, seenggaknya aku udah punya rumusan masalah dulu sih. Jadi itu juga bakalan Hmm, lebih gampang. Dari situ kan jadinya tahu ya mau pakai metode apa dan semacamnya, dan hasil apa, output oke. yang kita harapin. Jadi dari situ udah bisa narik kesimpulan juga. Dan judul tuh nggak bisa langsung sekali nulis langsung dapet sih, nggak bisa banget. Karena itu Hmm, akan ada beberapa trial and error, dan kita juga pastinya perlu pendapat orang lain pas udah ada judulnya dibaca sama mereka, mungkin dapat insight juga dan semacamnya, dan itu akan terjadi pertukaran pola pikir sih, dan itu juga yang akan memperkaya dari sisi kita sebagai penulis. Kemudian judul yang baik juga menurutku harus spesifik ya, spesifik, hmm, tepat sasaran. Jadi jangan terlalu jauh gitu untuk nyasar dari topik utama yang kita ambil. Kan nggak mungkin kita misalnya penelitian sosial tapi tiba-tiba kita mau ngebahas terkait hal-hal yang berbau saintifik yang IPA banget gitu kan, kayaknya agak jauh gitu. Jadi tetap iya, di iya. rumpun ilmu kita itu satu, dan Hmm, juga tetap dengan topik yang kita mau ambil. Kemudian oke. harus yang informatif juga sih. Jadi kan bahasa Indonesia Hmm, itu banyak banget ya kosakatanya. Tapi kan kita bisa ngambil eh, kalimat-kalimat yang emang satu, ya udah dia bisa ngejelasin banyak hal. Misal terkait analisis bla 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 gitu, atau enggak optimalisasi apa gitu dan semacamnya, itu hmm, juga bisa. Dan kalau penelitian itu kan akan ada manfaatnya, akan ada tujuannya. Jadi kalau bisa judul kalian juga merefleksikan hal yang bisa terjadi yang berdasarkan tujuan sama ah, manfaat itu oke. sih. Jadi dari situ pembaca bisa langsung tahu, oh insight ini nih yang bakalan aku dapat setelah ngebaca itu. Juga kalau bisa kita menghindari yang namanya ambiguitas itu sih. Jadi kan ada beberapa kesempatan juga aku coba nulis judul yang semacamnya, tapi kok orang baca ini tuh mau meneliti kayak gini ya. Terus, tapi kayak enggak sih, bukan kayak gitu. Jadi kan artinya judul kita tuh masih ambigu banget nih, jadi masih Hmm, mentah gitu kan. Jadi kalau bisa jangan sampai
adanya ambigu, interpretasi pembaca tuh jadi kemana-mana itu nggak banget sih kalau untuk judul. Hmm. Seperti itu kalau dari Oke. pendapat aku. Oke, Kak. Berarti ada beberapa poin yang harus diperhatikan ya, Kak. Betul Nah, berarti banget. Dan eh, nggak maksudnya anggapanku bahwa kalau kita memulai sebuah tulisan tuh dimulai dari judul ya nggak benar juga, Kak, karena nanti kita kebingungan untuk isinya ya, Kak. hmm, benar-benar. Berarti kita Jadi judul mulai tuh dari bisa angka. jadi acuan. Kan Hmm. kalian pasti nulis outline gitu kan. Jadi bisa Iya. aja judul tuh berandai-andai dulu aja sih. Jadi kayak nggak harus suatu hal Oke. yang paten gitu. Kayak aku sekarang Hmm. lagi nulis proposal skripsi. Awal kan udah ada judul ya, tapi kan setelah Hmm. bimbingan segala macamnya, akhirnya adalah di beberapa aspek disuruh ganti, disuruh direvisi lagi supaya lebih bagus dan lebih enak dibaca gitu sih. Hmm. Oke, oke, oke. Menarik sih, ya. Dari judul aja ternyata kita breakdown sama-sama kakak nih, jadi banyak gitu variabel yang harus diperhitungkan, Hmm. kayak judul tuh harus deskriptif, terus spesifik tentang apa yang kita bahas, informatif, terus harus ada sesuatu hal yang pembaca tuh lagi terkini gitu ya, Kak. Jadi pembaca kayak tergait gitu loh dengan pembahasan kita. Dan yang pasti jangan ambigu ya, Kak. Double meaning, double meaning tuh bahaya ya, Kak. Itu pasti banget sih, jangan sampai double meaning. Oke, Kak. Mungkin aku mau nanya sih seputar judul nih, Kak. Kan aku dulu masih SMA juga nulis judul ya udah nulis aja, dan dari beberapa referensi aku baca untuk kepenulisan tuh rata-rata ada kata pengaruhnya. Nah, aku penasaran sih. Memang bener ya, Kak, judul dengan ada kata pengaruh tuh sulit ditembus terutama sama dosen ya, Kak. Itu gimana ya, Kak? Hmm, ini balik lagi ke kepercayaan kita masing-masing dan dosen kita sih. Cuman kalau kalau secara general sih aku cukup setuju ya terkait penggunaan kata pengaruh. Mungkin kalau kita buat tugas ataupun Hmm? esai yang ya udah ranahnya cuman kayak untuk di ranah akademis untuk ngumpulin segala macam itu masih oke Hmm? ya. Tapi kalau misalnya kita eh, misal mau lomba ataupun mau kayak Hmm? let's say skripsi, kalau dari dosenku sendiri tuh ada beberapa yang emang kurang berkenan gitu kalau misalnya anak Ah, bimbingannya pakai oke. kata pengaruh, efektivitas dan segala macamnya. Mungkin kita juga sebagai mahasiswa kan bertanya-tanya kenapa ya nggak boleh pakai kata pengaruh, padahal kan itu salah satu hal yang bisa ngasih kontribusi ilmu juga nih ke masyarakat gitu kan kalau kita bikin. Iya. Cuman setelah aku pikir-pikir lagi dan aku narik kesimpulan itu, ternyata kata pengaruh Hmm? itu suatu hal yang dinamis gitu loh. Dia terlalu Oke. bisa berubah-ubah kan. Karena kan kalau misalnya kita ngomongin pengaruh, berarti kan kita ada suatu kasus nih yang kita teliti juga, tapi dari kasus itu tuh ada orang-orang yang bakalan jadi entah objek penelitian kita ataupun jadi responden kita ataupun narasumber kita gitu. Sedangkan orang-orang ini kan juga manusia biasa ya kayak kita kan, dan mereka juga Hmm. manusia kan dinamis, mereka juga bisa berubah lagi Iya. pemikirannya, berubah lagi sifat Oke. karakternya segala macam gitu kan. Dan sebagai hal suatu yang fluid ini yang bisa bergerak kemanapun Hmm. tergantung situasi, menurutku kata pengaruh itu agaknya dihindarin aja sih, karena kan Hmm. em, kehidupan sehari-hari kita juga secara nggak langsung nuntut penelitian untuk terus terbaharukan terus. Dan kata pengaruh yang menurutku dinamis ini mungkin setiap beberapa tahun sekali tuh harus dibaruhi lagi gitu. Jadi nggak bisa jadi suatu Oke. pegangan yang pasti sih kalau di menurut aku sendiri ya dan Iya, iya, sepengalaman iya. aku gitu. Tapi kalau misalnya sobat baris ataupun yang lain masih pengen pakai pengaruh, it's okay. Tapi alangkah baiknya ya di lingkup yang nggak begitu gede aja sih. Kayak gitu. Hmm. Oke, oke, oke. Oke, berarti aku tarik kesimpulan kalau misalnya kita pakai kata pengaruh itu sebenarnya relatif ya, Kak, tergantung dosen Iya, dan bener. tujuan kita nulisnya itu buat apa gitu. Iya, iya. Dan unik sih, Kak, aku tadi apa namanya kecantol dengan satu kata itu manusia, karena objek Hmm. kita sebagai FISIP itu kan pembahasan tentang manusia, dan manusia itu kompleks ya, Kak. Yang gua pelajari dari HI juga manusia Banget itu kompleks. kompleks banget. Jadi nggak ada yang pasti gitu loh dari pembahasan pengaruh-pengaruhnya, mungkin suatu saat bisa berubah ya, Kak. Bisa berubah dan mungkin kalau aku bisa ngasih tips gitu ya, misalnya pengen pakai kata Hmm. pengaruh,
itu jangan lupa tentuin ini sih batasan-batasan istilahnya mulai dari timeline ya. Kalau misalnya kita udah Hmm. ngasih batasan waktu kan, oh ya udah berarti yang diukur kan cuma misalnya dari tahun Oh, 2020 sampai tahun 2022. Terus misal kalau mau oke. dikombinasiin sama studi kasus berarti anggaplah kita ngambil kasus apa ya yang lagi marak itu. Mungkin kasus pemilu 2024 gitu. Itu kan Oh bisa ya. juga tuh kayak pengaruh sosial media untuk kampanye pemilu 2024 gitu kan, atau kayak Hmm. pengaruh em, influencer gitu terhadap pandangan masyarakat terkait vaksin itu juga bisa sebenarnya. Tapi ya balik tadi itu harus ada timeline yang jelas itu satu, dan juga topik yang dibicarain. Kita nggak bisa semena-mena langsung naruh aja pengaruh pengaruh game online pada anak. Anaknya tuh siapa? Karakteristiknya tuh kayak Ah, gimana? oke. Karena kan nggak jelas gitu kan. Dan itu bakalan bikin susah lagi ke kita sih dengan banyaknya data yang akan kita olah. Hmm. Oke, 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 Kak. Menarik sih, Kak. Mungkin untuk sobat penelitian yang masih bingung atau apa namanya pernah lewat di TikToknya gitu, Kak. Itu tuh ada Hmm. Kak pernah TikTok ngebahas tentang judul yang pakai kata pengaruh. Jadi semoga dari sini sobat penelitian bisa mengerti ya alasan kenapa dosen itu atau pembimbing itu tidak menyarankan lah menggunakan kata pengaruh gitu. Oke, mungkin lanjut sih Kak ke pembahasan berikutnya itu perbedaan dari kuantitatif sama kualitatif. Nah, mungkin kita mulai dari judul dulu nih Kak. Nah, eh, dari judul itu kan biasanya tadi Kakak bilang juga kita masukkan kurang lebih rumusan masalah di judul ya Kak. Ngasih sedikit lah hintnya gitu. Mungkin bisa nggak sih Kak kita ngelihat judul itu pembahasannya akan menggunakan metode kuantitatif atau kualitatif tuh dari judulnya itu. Gimana Kak caranya Kak? Menurut aku bisa banget ya, karena kan ada Hmm. kata-kata kunci gitu yang diselipin sama penulis juga. Dan nentuinnya itu gimana, nggak terlalu susah sebenarnya, tapi kita juga Oke. tetap harus baca sih sampai di bagian metodenya. Tapi mungkin kalau misalnya kita ngebahas cara yang kelihatan mata dari kata kunci, kalau Hmm. untuk kayak penelitian kualitatif, itu tuh dia kebanyakan pakai kata eksplorasi, analisis, bla Hmm. bla bla, interpretasi, persepsi gitu. Jadi benar-benar hal-hal yang eh, output akhirnya itu deskriptif. Jadi kayak Oke. yang bisa dijelaskan secara deskriptif kata-kata atau mungkin makna, pemahaman bla 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 Hmm. gitu. Dan cenderung pakai studi kasus juga sih kalau untuk kualitatif. Kan biasa skripsi kayak udah ada judul, bawahnya studi kasus bla 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 gitu kan. Nah, Ya. itu kualitatif condongnya ke sana. Sedangkan kalau untuk kuantitatif tadi yang kita bahas, pengaruh, efek juga itu bisa, Hmm. kolerasi itu bisa, hubungan, dan hal-hal yang berkaitan dengan pengukuran. Entah juga kayak kepuasan konsumen, mungkin kalau dari teman-teman komunikasi, atau kayak kayak dari HI itu mungkin condongnya ke ini ya, yang bagian MNC gitu ya. Itu juga Ah, ada sih oke. setauku untuk hubungan bla bla bla, relasi dan semacamnya. Nah, dari kata Hmm. kunci itu udah cukup ketahuan sih terkait dia kuantitatif atau dia kualitatif. Kemudian ada juga em, variabel gitu. Misal ada yang berfokusnya ke pengukuran, perbandingan, Hmm. terus kayak yang tadi aku bilang hubungan antar variabelnya itu kan pasti udah langsung kuantitatif gitu. Sedangkan kalau misalnya dia benar-benar nyorotin dari fenomena itu, dari fenomena yang status quo yang lagi ada, ataupun Hmm. kasus yang udah terjadi tapi mau diteliti lagi sama dia, nah itu tuh lebih condong ke Hmm. kualitatif. Terus ada Oke. juga penelitian yang udah nyantumin gitu, misal metodenya apa, ataupun pisau analisis yang mau dipakai apa. Kayak ada em, grounded theory bla 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 gitu, studi kasus ini. Atau Hmm. sentiment analysis gitu kan, analisis sentimen, analisis krisis wacana. Nah, hal-hal yang kayak gitu itu lebih condong ke kualitatif sih. Kebiasaan kalau misalnya kita nulis skripsi juga
dan beberapa yang aku baca sebagai referensi aku itu udah dicantumin sih. Ini penelitiannya bakal make dari sisi mana, teori apa yang bakal dipakai. Jadi itu juga kelihatan gitu dari situ. Oke, oke, oke. Iya, Kak. Berarti untuk melihat sebuah judul ilmuwan kualitatif atau kuantitatif tuh memang ada keywordnya ya, Kak? Yes, benar. Oke. Nah, tadi Kakak juga sempat nyinggung sih kayak perbedaan-perbedaan sedikit dari kualitatif gitu. Nah, tapi aku penasaran sih, Kak. Dari kedua ini tuh menurut Kakak ada yang lebih akurat nggak sih, Kak? Ah, untuk bilang lebih akurat nggak ya udah pasti ada dong. Kayak tadi kan udah ke Gimana tuh, mention Kak? terkait pengukuran, terkait hal yang bisa Hmm. diuji, validitasnya dan semacamnya itu pastinya kuantitatif ya. Itu kuantitatif udah Oke. sangat akurat itu satu iya. Objektif juga karena dia berbasis numerik, berbasis statistik dan Hmm. salah satu aja itu udah langsung ambiar gitu loh penelitiannya. Jadi bener-bener harus Oke, stay oke. in your lane aja kalau saya pakai kuantitatif. Hmm. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kualitatif eh, dipakai juga gitu. Kualitatif juga bisa kok jadi hal yang objektif, tapi emang lebih condong ke subjektivitas penulis bakal tercermin sih di situ karena kan deskriptif ya, kita nggak bisa menutup kemungkinan itu. Jadi kembali lagi ke etika penulis aja sih kalau misalnya mau pakai kualitatif. Cuman semisal teman-teman pengen suatu hal yang pasti, suatu hal yang paten gitu, yang kecenderungannya akan tidak berubah dalam waktu dekat, itu kuantitatif Hmm. sih. Dan Oke. ada banyak sekali gitu kan. Em, aplikasi yang menunjang juga untuk kuantitatif. Mungkin teman-teman tahu SPSS, itu bisa Hmm. juga untuk kuantitatif. Bahkan Oke. Excel pun juga bisa sih sebenarnya. Yang penting dia data-data Iya. angka gitu, itu bisa. Oke. Iya, ya, Kak. Menarik sih, Kak. Kalau masalah kuantitatif kualitatif sih. Jadi lebih akurat Iya. kualitatif sih, Kak, berarti, Kak. Lebih Nah, akurat kalau misalnya mau ngukur, kalau ingin mengukur sesuatu lebih akurat sih. hmm. Cuman kalau Ah, untuk kayak mengeksplorasi suatu hmm. kejadian dan semacamnya, menurut aku kurang ya, karena kan dia juga Oke. terbatas gitu loh. Oke, Bener-bener berarti ada ada ranahnya sendiri ya, Kak, penggunaan kualitatif dan ya kuantitatif gitu. ada Oke, oke. ranah dan keperluannya aja sih, seperlunya penulis aja. Kalian mau Hmm. nyari apa dan mau menghasilkan apa gitu dari penelitian kamu, ya kamu pakai metode yang sesuai aja gitu. Oke, Kak. Mungkin seputar kualitatif dan kuantitatif sih aku harap sobat penelitian bisa mengerti ya perbedaannya dan karakteristik keduanya gitu. Jadi memang untuk penggunaannya tuh tergantung kita mau menghasilkan apa kayak tadi kata Kak Acel. Jadi ya tergantung kaliannya mau menulis seperti apa dan instrumen kualitatif dan kuantitatif adalah alat yang kalian gunakan. Mungkin selanjutnya nih Kak tentang metodologi. Nah, aku sendiri kan tadi masih awam nih Kak soal metodologi. Nah, aku suka bertanya sih Kak, bedanya pendekatan dan metodologi itu apa Kak? Karena kalau aku lihat di daftar isi tuh kadang tempatnya tuh berdekatan gitu. Aku kira itu sama, tapi kata teman-temanku tuh beda. Nah, perbedaannya apa ya Kak dari kedua itu? Nah, ini juga jadi perdebatan aku sih pas awal-awal meneliti dan semacamnya gitu kan. Apalagi Iya kita Kak. sebagai orang awam gitu, bingung banget. Tapi ternyata pendekatan sama metodologi itu dua konsep yang terkait dalam Hmm. satu penelitian dan tapi beda gitu dalam penelitian. Hmm. Saya kan kalau misalnya kata pendekatan, ini gampangnya itu tuh dia berarti mengacu ke perspektif dan juga kerangka kerja yang luas gitu untuk membantu Oke. untuk sebagai pedoman kamu eh, dalam penelitian itu gitu. Jadi mungkin bisa dibilang pendekatan itu lebih ke cara pandangnya ya, cara pandangnya. Itu tuh gimana cara pandangnya kamu, cara pandangnya dari data-data yang kamu ambil gitu untuk ngedekati materi ataupun hal-hal yang jadi objek penelitian kamu kayak gitu. Jadi pendekatan penelitian Oke. ini tuh bisa juga mencerminkan antara asumsi kamu sebagai peneliti dan juga perspektif-perspektif teori yang berbeda-beda gitu. Dari situ Hmm. tuh bisa kita ambil kesimpulan gitu. Misalnya kalau pendekatan di Oke. kualitatif itu ada cukup banyak, mungkin yang cukup em, apa namanya dekat sama kita tuh ada yang namanya
Hmm. fenomenologi, terus kayak tadi aku udah sebutin grounded theory. Nah, itu termasuk ke Oh iya ya. pendekatan gitu. Sedangkan kalau kayak di kuantitatif, Oh. dia tuh pendekatannya em, ngefokusin ke pengukuran dan juga analisis data yang objektif. Jadi kalau untuk Oke. pendekatan, dia bakalan mempengaruhi banget ke pernyataan penelitian kamu, metode apa yang kamu pakai, dan juga desain penelitian secara keseluruhan. Hmm. Nah, itu untuk Oh iya. pendekatan ya. Sedangkan Pendekatan ya. kalau Kalau metodologi metodologi, gimana? kan dari katanya aja metode gitu kan. Berarti metode itu Hmm. cara kerjanya, tekniknya. Jadi Hmm. pendekatan cara pandang, metodologi itu cara kerja. Nah, satu kesatuan mereka Oke. berdua. Nah, kalau karena metodologi ini tuh mengacu ke sisi metode, berarti kan ada teknik-tekniknya juga. Ada prosedur yang harus Hmm. spesifik yang digunakan di dalam studi penelitian yang kamu ini gitu. Itu tuh mencakup alat sistematis apa aja sih yang kamu pakai buat mengumpulkan data, menganalisis datanya, dan juga menafsirkan hasil sintesis dari data kamu gitu. Hmm. Jadi ini tuh Oke. benar-benar menggambarkan langkah-langkah si peneliti untuk mm, melakukan proses penelitian itu juga untuk menjawab pertanyaan penelitian dan juga menjawab dan meraih gitu ya tujuan dari penelitian itu gitu. Kalau untuk aspek dari metode ini mungkin kita lebih ngebahas instrumen ya. Kayak yang namanya Hmm. ada wawancara, survei, observasi itu kalau untuk kualitatif. Hmm. Sedangkan kalau untuk kuantitatif dia ada teknik analisis datanya tuh ada yang namanya analisis statistik, analisis tematik, dan juga strategi-strategi tertentu untuk memastikan ketelitian dan juga validitas dari data tersebut. Jadi Oke. secara gampangnya teman-teman ingat aja sih pendekatan itu cara pandang, untuk metodologi cara Hmm. kerja seperti itu. Cara kerja. Oke. Oke, berarti sekarang untuk sobat penelitian nggak usah bingung lagi ya. Terutama aku juga sih, kayak perbedaan dari pendekatan sama metodologi. Tadi kata kuncinya juga sudah diberikan oleh Kak Acel gitu. Nah, mungkin yang terakhir banget Kak. Mungkin dibuat singkat aja. Kan tadi ada beberapa metodologi ya Kak. Kayak tadi mungkin Kakak bilang kayak fenomenologi, terus kayak grounded theory, etnografi, dan lain-lain. Nah, dari banyak metodologi itu, mana sih Kak yang paling umum buat digunakan? Kalau untuk itu dan mungkin yang sering aku temuin itu fenomenologi. Karena kan itu dari kata Ah, awalnya oke. aja fenomena ya. Jadi Iya, iya. berfokusnya juga ke pengalaman hidup dari si individu yang mau kita teliti dan juga gimana caranya mereka ngasih pemahaman gitu untuk hal-hal yang terjadi. Hmm. Mungkin ini identik. Ini juga bisa dipakai sama studi kasus sih biasanya. Cuman studi kasus Oh dia juga iya. berdiri sendiri itu pun bisa. Dan studi kasus itu salah satu Hmm. em, bagian dari sini juga. Jadi fenomenologi, studi kasus, terus ada juga yang namanya historical research itu juga setahu aku biasanya teman-teman dari Hmm. entah sosiologi atau HI itu mungkin bisa pakai itu juga sih Iya. karena kan itu ngambil kasus di masa lampau Iya juga sih. dan cukup runtut gitu ya ada yang Iya. namanya period of time-nya juga itu bisa neliti Hmm. terkait dari sisi pembangunan manusianya ataupun dari kasus yang terjadi itu sih. Terus ada Oke. juga yang namanya mungkin tadi yang udah aku mention grounded theory itu tuh lebih ke pengembangan teori yang dipakai juga tapi berdasarkan penelitian yang udah Hmm. kita lakuin sendiri gitu. Jadi dari penelitian Oke. itu kita analisis dan nantinya akan ada output yang jelas dari situ. Oke. Iya, mungkin dari beberapa itu sih, mungkin yang cukup dekat dengan aku, kayaknya lebih kayak bener kata kakak ya, historical theory. Hmm. Oke. Aku rasa sih semua itu udah Kak, mengingat kita juga sudah bahas semuanya dari judul, penelitian kualitatif-kuantitatif, dan metodologi. Nah, mungkin aku mau penutupan aja sih Kak. Mungkin buat Kak Rachel, terima kasih banyak atas waktunya dan pembahasannya yang cukup insightful. Mungkin untuk sobat penelitian, semoga bisa dicatat apa-apa saja yang tadi penting ya. Menurutku penting semua sih. Jadi, sampai jumpa di Edu Podcast penelitian berikutnya. Sampai jumpa. Nih, Kak, sekali makasih lagi Dava. aku terima kasih banyak ya Kak. Makasih juga Sobat Maaf Garis Kak, udah kalau ada dengerin nih. kurang.